Gencatan senjata Iran dan Israel saling klaim memenangkan perang. Amerika Serikat dan China lanjutkan perang ke bawah laut. Prabowo Subianto kumpulkan menteri bahas dampak perang Iran dan Israel. Halo sahabat Kabar Bursa, apa kabar? Anda menyaksikan Kabar Bursa hari ini, edisi 25 Juni 2025, menyajikan berita terkini, informasi pilihan, serta rekomendasi saham. Jadilah yang pertama untuk mendapatkan informasi, analisis mendalam, sinyal harian, dan laporan eksklusif mengenai pasar hari ini dengan berlangganan Kabar Bursa Investor Pro. Untuk berlangganan, silahkan klik kabarbursa.com. Bersama saya Maria Rahuhalek, kita jelang kabar bursa hari ini selengkapnya. Perang dagang belum usai, Uni Eropa siap mengenakan tarif balasan pada impor Amerika Serikat. Uni Eropa tengah berpacu dengan waktu untuk mencapai kesepakatan sebelum tarif mencapai 50% pada 9 Juli mendatang. Sementara perang baru antara Amerika Serikat dan China meletus di bawah laut. Bukan soal senjata, tapi perebutan kekuasaan atas kabel bawah laut. Uni Eropa siap mengenakan tarif balasan atau retaliasi pada impor Amerika Serikat. Hal ini menyusul langkah Presiden Trump yang diperkirakan akan tetap mengenakan tarif dasar atas produk-produk dari blok tersebut. Meski demikian, hingga kini Komisi Eropa belum memberikan sinyal terkait adanya aksi balasan. Uni Eropa tengah berpacu dengan waktu untuk mencapai kesepakatan sebelum tarif mencapai 50% pada 9 Juli mendatang. Sebelumnya, Trump mengkritik keras Uni Eropa yang menurutnya diciptakan untuk merugikan Amerika Serikat, serta menyebut surplus barang dan hambatan dagang sebagai alasan utama kebijakan tarifnya. Uni Eropa memperkirakan saat ini tarif Amerika Serikat telah mencakup 380 miliar euro atau sekitar 70% dari total ekspor EU ke Amerika Serikat. Beda arah antara EU dan Amerika Serikat, maka negosiasi tarif terancam gagal total. Sejumlah permintaan Amerika Serikat dinilai bertentangan dengan aturan Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO. Langkah tarif yang tidak bersifat timbal balik, serta tuntutan terkait keamanan ekonomi disebut-sebut tidak realistis. Perang baru antara Amerika Serikat dan China meletus di bawah laut. Perang ini bukan soal senjata, tapi perebutan kekuasaan atas kabel bawah laut, tulang punggung utama koneksi internet global. Lebih dari 95% lalu lintas data internet dunia tidak mengalir lewat satelit, melainkan melalui kabel fiber optik yang terbentang di dasar lautan. Maka dampak perang ini bisa terasa hingga ke layar ponsel. Dulu, kabel-kabel tersebut dibangun oleh perusahaan telekomunikasi bersama pemerintah. Tapi kini raksasa teknologi seperti Google, Meta, Amazon, dan Microsoft mulai mendominasi pembangunan dan kepemilikan kabel bawah laut. Kepemilikan infrastruktur ini memberi Big Tech kekuatan besar, bukan hanya untuk mempercepat koneksi, tapi juga menentukan siapa yang bisa mengakses internet, besaran biaya, dan jalur data mana yang boleh digunakan. Dengan kata lain, menjadi penguasa jalur itu sendiri. Namun yang membuat dunia makin was-was, kabel-kabel ini kini jadi komoditas strategis dan target geopolitik. Amerika Serikat dan sekutunya bahkan mulai melarang perusahaan Cina terlibat dalam proyek kabel internasional karena khawatir akan resiko penyadapan. Sebagai balasan, Cina pun membangun jaringan kabelnya sendiri yang memotong jalur-jalur barat, menciptakan perang dingin digital.
Perang kabel bawah laut jauh di mata, tapi dampaknya lebih dekat dari yang kita kira. Infrastruktur ini tidaklah netral, yang menentukan akses, kecepatan, keamanan, dan kedaulatan. Masa depan internet kini bukan lagi soal software atau aplikasi, tapi juga tentang geografi dan dominasi. Jelang tenggat waktu tarif, Presiden Trump terjebak di antara dua dilema, yakni supremasi tako dan Mahkamah Agung. Sementara dalam sidang Komite Jasa Keuangan DPR Amerika Serikat, Ketua The Fed Jerome Powell memperingatkan kebijakan tarif agresif Trump bakal segera memicu lonjakan inflasi. Presiden Amerika Serikat Donald Trump tengah berada di persimpangan jalan. Jelang tenggat waktu tarif, Trump terjebak di antara dua dilema. Jika melunak dari tarif agresif, akan memperkuat label tako pada Trump, yakni Trump always chickened out. Narasi pasar yang menilai Trump bakal menghindar dari konsekuensi perang dagang. Di sisi lain, jika Trump maju tak gentar, maka beresiko mendapat pukulan telak dengan kekalahan konstitusional dari Mahkamah Agung Amerika Serikat. Konfrontasi ini berasal dari putusan penting Pengadilan Perdagangan Internasional Amerika Serikat atau CIT pada 28 Mei 2025. Ketok hakim memutuskan Trump telah melampaui wewenangnya di bawah Undang-Undang Kekuatan Ekonomi Darurat Internasional IEEPA. Alih-alih menguntungkan dalam negeri, studi terbaru dari Peterson Institute for International Economics, rata-rata rumah tangga Amerika Serikat sekarang mesti membayar lebih dari $1.200 per tahun akibat kenaikan yang disebabkan tarif Trump. Bagi perusahaan kecil dan menengah Amerika yang bergantung pada input impor, kebijakan tarif sama dengan pajak produksi, mengikis margin keuntungan, memicu PHK, mendorong relokasi, dan di banyak kasus memaksa bisnis untuk tutup operasi. Namun, Trump tetap memainkan narasi politiknya dengan terus menyalahkan Asia, terutama China atas hilangnya pekerjaan Amerika. Ketua The Fed Jerome Powell memperingatkan kebijakan tarif agresif Trump bakal segera memicu lonjakan inflasi. Hal ini disampaikan Powell saat menjawab pertanyaan anggota Kongres dalam sidang Komite Jasa Keuangan DPR Amerika Serikat pada Selasa waktu setempat. Menurut Powell, tingginya ketidakpastian atas dampak kebijakan tarif menjadikan The Fed tidak berada dalam posisi tergesa-gesa untuk memangkas suku bunga. Namun, Powell memastikan jika tekanan inflasi ternyata tetap terkendali, maka peluang pemangkasan suku bunga bisa terjadi lebih cepat dari yang diperkirakan. Keputusan Powell merupakan penentangan atas tuntutan Presiden Trump. Posisi bertahan Bank Sentral telah membuat Trump marah yang berulang kali menyerukan suku bunga yang lebih rendah. Pasca gencatan senjata yang diumumkan sepihak oleh Presiden Donald Trump, Iran dan Israel justru saling mengklaim kemenangan. Nyatanya perang panas ini berdampak buruk pada kondisi ekonomi kedua negara. Israel dan Iran harus bakar duit dalam jumlah fantastis selama perang 12 hari tersebut. Di sisi lain, perang dagang masih panas di tengah kejaran waktu menjelang batas akhir negosiasi tarif. Untuk membahasnya sudah terhubung bersama kami Muhammad Syarkawi Rauf selaku Chairman Asian Competition Institute. Halo, selamat sore Pak Syarkawi. Ya, selamat sore Mbak Maria, apa kabar? Ya, kabar baik Pak Syarkawi. Pak Syarkawi, ini kalau kita melihat jejak konflik panas selama 12 hari antara Iran dan Israel yang banyak mempertontonkan kecanggihan sistem persenjataan dari masing-masing negara termasuk Amerika Serikat yang ikut terlibat. Nah, apakah ujungnya ini lebih pada bisnis industri pertahanan antara negara atau seperti apa Anda memandang hal ini? Yang paling penting pemain utama di industri militer global itu memang masih didominasi oleh Amerika ya. Bahkan Amerika itu mencakup 34% dari total ekspor military equipment global ya. Amerika berada di posisi nomor 1. Kemudian yang kedua ada Prancis yang kurang lebih 9,7% terhadap total ekspor peralatan militer dunia. Kemudian di nomor 3 ada Rusia yang 7,8%. Artinya 3 negara ini yang selama ini menjadi pemain utama
dalam hal ekspor peralatan militer ke seluruh dunia. Kalau dikaitkan antara Israel Iran war dengan bisnis industri militer ada bisa bisa dikaitkan. Kenapa? Karena memang penyokong utama militer Israel itu adalah Amerika ya, dan saya kira Israel mengimpor banyak sekali peralatan militer dari Amerika, mulai dari pesawat sampai dengan bom yang digunakan untuk eh, mengebom Teheran atau bahkan Gaza, Lebanon dan lain-lain. Nah, saya kira ya ini yang membuat ekspor Amerika ya pasti sangat besar, utamanya ke Israel. Dan Israel juga sangat tergantung terhadap peralatan militer dari Amerika, apalagi yang berkaitan dengan eh, peralatan militer untuk mengintercept rudal yang ditembakkan dari Teheran ya, atau dari Iran. Kemudian yang kedua, Mbak, yang menarik kalau kita lihat dari sisi anggaran militer berbagai negara, ya lagi-lagi USA ini menjadi nomor satu ya di seluruh dunia. Itu kurang lebih 3,4% dari total belanja militer dunia. Dan kalau kita lihat struktur pengeluaran di dalam APBN Amerika, memang ada dua item, itu military expenditure dan non-military expenditure. Nah, ini dua item ini yang ada, yang military dan non military, ini menunjukkan begitu pentingnya military expenditure di dalam anggaran pendapatan dan belanja negara Amerika atau APBN-nya. Dan kalau kita lihat memang nilainya sangat besar, itu kurang lebih 3,4% dari total belanja APBN Amerika, itu mencapai kurang lebih 997 miliar dolar. Lagi-lagi Amerika nomor satu, kemudian di nomor dua itu ada China dengan kurang lebih 314 miliar dolar. Itu setara dengan 1,7% dari PDB. Artinya praktis pengeluaran militer Amerika itu dua kali dari pengeluaran militer China dilihat dari sisi persentase terhadap GDP. Tetapi kalau dilihat dari sisi pengeluaran nominal, lagi-lagi militer Amerika ini tiga kali lebih besar dibanding pengeluaran militer China. Nah, di nomor tiga ada Rusia dengan 149 miliar dolar. Nah, ini saya kira Rusia ini paling tinggi dari sisi persentase terhadap GDP itu karena bisa mencapai 7,1%. Nah, setelahnya itu di urutan ke-12 itu ada Israel. Israel itu juga lumayan besar, kurang lebih 46,5 miliar dolar, dan ini setara dengan 8,8% dari total GDP Israel. Nah, saya kira ini yang membuat kekuatan militer negara-negara ini sangat besar. Nah, kalau kita bandingkan dengan Iran, Iran itu hanya 7,9 miliar dolar, itu 2% dari GDP-nya Iran. Ini kalau 9 miliar dolar dibandingkan dengan 46, ini kurang lebih ya hampir 5 ya, 5 kali lipat pengeluaran militer Israel dibandingkan dengan pengeluaran militer Iran. Indonesia sendiri jauh sangat kecil, tapi lebih besar dari Iran, itu kita hanya kurang lebih 11 miliar dolar. Nah, saya kira ini yang membuat uh, banyak kecurigaan ya, apalagi negara-negara yang terlibat di dalam perang ini. Ya, satu, Amerika, negara pengekspor peralatan militer terbesar. Yang kedua, ya, saya kira di sekitaran Iran itu ada Rusia, ada China. Nah, dua negara ini juga merupakan negara pengekspor peralatan militer terbesar, apalagi Rusia itu di nomor tiga ya. Nah, Prancis di pihak yang cenderung berpihak atau yang berpihak ke Israel sesuai dengan pernyataan kelompok negara G7 di Kanada kemarin. Nah, ini juga menjadi pengekspor nomor dua ya. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, ini yang menarik juga dari sisi ranking kekuatan militer masing-masing negara atau yang disebut dengan Power Index. Nah, kalau Power Index ya lagi-lagi USA nomor satu, kemudian ada Rusia dan China yang nilainya sama di peringkat kedua dan peringkat ketiga. Kemudian ya Indonesia ini relatif ke belakang. Nah, Israel ini lumayan di peringkat ke-15 dan Iran di peringkat 16. Jadi Iran Israel memang ini relatif imbang ya dari sisi power index atau indeks ranking dari indeks kekuatan militer kedua negara. Nah, cuma kelebihan Iran
karena pengeluaran militernya hanya 7,9 miliar dolar sebentar, tapi dia bisa di peringkat 16. Beda dengan Israel yang pengeluaran militernya 46,5 miliar dolar, tetapi di peringkat 15 hanya selisih satu satu peringkat dari Iran. Nah, mungkin salah satunya karena jumlah personil ya militer di Iran dengan jumlah penduduk yang lebih besar dibanding Israel tentu memiliki jumlah personil yang lebih besar. Saya kira itu Mbak Maria. Ya baik Pak Syarkawi, ini kalau kita lihat perang panas antara Iran dan Israel nyatanya berdampak buruk pada kondisi ekonomi dari kedua negara. Lalu Iran dan Israel sama-sama harus bakar duit dalam jumlah yang fantastis ini. Bagaimana analisis Anda, Pak? Ya, pertama kalau kita lihat ya, pasti ekonomi Iran akan terdampak sangat besar juga ya, utamanya karena sejak awal sebelum perang, inflasi di Iran itu sudah sangat tinggi, itu bisa mencapai 38,7%. Nah, tapi yang unik, saya tidak tahu ini situasinya seperti apa. Kalau kita lihat di kondisinya di Israel, ini kalau saya merefer ke data indeks stock exchange Tel Aviv yang dipublikasikan melalui Trading Economics secara harian, itu menunjukkan bahwa indeks saham Israel itu yang Tel Aviv Index, dia pada 11 Juni sebelum Israel menyerang Iran, indeksnya relatif tinggi. Kemudian pada 12 Juni setelah serangan dilakukan, indeksnya mengalami penurunan, tetapi setelahnya indeksnya naik naik terus. Nah, ini saya kira fenomena yang unik ya di Israel. Artinya persepsi pasar terhadap perkembangan ekonomi Israel ya baik-baik saja, padahal dia dirudal habis-habisan oleh Iran. Ini saya tidak tahu fenomenanya apa di persisnya seperti apa di Israel, tetapi isu sentimen negatif terhadap perekonomian Israel meskipun dalam kondisi perang ini tidak berlaku bagi investor yang ada di pasar saham Israel karena faktanya pada saat perang harga sahamnya cenderung mengalami peningkatan. Tetapi dari sisi budget ini pasti menguras anggaran negara baik di sisi Iran maupun di sisi Israel. Apalagi untuk di sisi Israel pembelian peralatan militer masih banyak dibiayai oleh utang. Tentu ini berdampak kepada government expenditure untuk peralatan militer yang akan mengalami peningkatan. Nah, kalau pendapatan pajaknya tidak seimbang, ini akan berdampak pada defisit di anggaran pendapatan dan belanja negara Israel. Saya kira itu Mbak Maria. Ya, Pak Syarkawi, ini kan cawe-cawe Trump dalam perang pendek antara Iran dan Israel. Apakah sukses menunjukkan kepada dunia bahwa supremasi Amerika Serikat ini memang tidak tertandingi, Pak? Ya, memang kalau dilihat dari sisi peringkat militer secara global yang disebut dengan power index tadi, ya memang Amerika ini kan berada di peringkat satu. Kemudian yang kedua dari sisi pengeluaran militer, Amerika ini juga nomor satu, 3,4% dari total GDP-nya Amerika yang kurang lebih 997 miliar dolar. Sementara negara lain seperti China hanya 314 miliar dolar. Nah, saya kira dari sisi budget saja, dari sisi pengeluaran militer saja, ini Amerika pasti jauh melampaui negara lain ya. Kemudian yang kedua, dari sisi kecanggihan peralatan militer, ini juga Amerika pasti jauh ya meninggalkan negara lain. Saya kira lawan Amerika itu hanya Rusia, ada China, gabung Rusia China mungkin baru bisa mengimbangi kekuatan militer Amerika ya, baik dari sisi jumlah maupun dari sisi kecanggihan teknologi. Nah, cuma memang kelebihannya untuk Rusia, Iran, karena mereka memiliki teknologi rudal yang sangat canggih dan ini kita lihat kemarin ya, secanggih apapun Iron Dome Israel, kemudian Patriot, ada THAAD yang diandalkan oleh Amerika, ya ini juga juga bisa ditembus oleh rudal hypersonic dari Iran. Artinya ya di satu sisi Iran Rusia punya keunggulan di teknologi rudal, tapi di sisi lain hampir semua matra angkatan laut, udara
maupun darat, saya kira Amerika masih jauh di atas negara-negara ini ya. Artinya tanpa perang pun Amerika sudah pasti jauh lebih unggul dibandingkan dengan negara-negara ini. Kita lihat saja dari power index-nya mereka, power index Amerika itu nomor satu. Dan nilainya jauh dibandingkan dengan Rusia di peringkat kedua dan China di peringkat ketiga. Saya kira itu Mbak Maria. Ya, Pak Syarkaw, ini kan meski kerugian yang ditanggung oleh kedua negara ini tidak sebanding dengan kerugian ekonomi dan psikologis global, termasuk Indonesia sendiri. Nah, bagaimana akhirnya komoditi minyak dan energi ini menjadi sangat fluktuatif? Apa yang mesti dilakukan oleh pemerintah Indonesia saat ini di situasi genting seperti ini, Pak? Jadi yang pertama ya memang salah satu yang paling terdampak adalah harga minyak dunia. Kenapa? Karena perang ini terjadi di lalu lintas minyak dunia dan di Selat Hormuz atau Teluk Persia itu setiap harinya terdapat kurang lebih 20% dari total volume minyak dunia yang diperdagangkan melewati Teluk Persia atau Selat Hormuz yang dikuasai oleh Iran. Dan sejak awal Israel melakukan serangan ke Iran, saya kira yang terdampak secara langsung adalah harga minyak dunia ya. Dan kalau kita lihat data-data misalnya ya di awal-awal perang atau sebelum Israel menyerang Iran itu harga minyak dunia masih kurang lebih di angka 63 US dollar per barel ya. Kemudian naik menjadi 74 US dollar per barel. Saya kira ini kenaikan yang lumayan signifikan ya. Kalau kita lihat publikasi internasional, kenaikannya itu kurang lebih 11%. Bahkan beberapa lembaga internasional seperti Goldman Sachs, kemudian ada JP Morgan memperkirakan kalau Goldman Sachs skenario-nya ada dua. Kalau perang ini terus-menerus terjadi, kemudian Iran akhirnya memutuskan untuk menutup Selat Hormuz yang menjadi lalu lintas 20% minyak dunia, ini akan berdampak langsung terhadap kenaikan Brent crude oil atau minyak dunia yang diukur dengan minyak Brent itu dari sekitar 80 sampai 110%. Artinya kalau kita hitung harga minyak dunia per 11 Juni 2025 dibandingkan dengan 80%, maka akan terjadi kenaikan kurang lebih 18% kalau Iran akhirnya menutup Selat Hormuz ya. Atau kalau dia sampai 110%, ini berarti harga minyak itu naik kurang lebih 62,37%. Artinya ini akan kenaikan yang luar biasa signifikan. Nah, hal yang berbeda dari sisi skenario JP Morgan ya. JP Morgan memperkirakan kalau Iran akhirnya menutup Selat Hormuz akibat perang berkepanjangan, maka harga minyak dunia itu bisa naik menjadi 120 sampai 130 miliar, 120 sampai 130 US dollar per barel. Ini artinya harga minyak ini akan naik kurang lebih 77 sampai 91%. Nah, ini akan berdampak luar biasa terhadap inflasi global termasuk perekonomian global. Kalau kita lihat beberapa riset, misalnya yang dilakukan oleh Deutsche Bank yang ada di Jerman, ini bank yang sangat tua yang awal mula didirikan di Berlin. Saya kira bank ini punya lembaga riset yang sangat baik, sangat kredibel, memperkirakan bahwa setiap 10% kenaikan harga minyak dunia atau kenaikan Brent crude oil price itu akan berdampak terhadap inflasi global, termasuk inflasi di zona euro kurang lebih 0,4%. Artinya apa? Kalau perang ini terus berlanjut, kemudian Iran akhirnya menutup Selat Hormuz dan kenaikan harga minyak dunia itu kurang lebih 18% atau bisa mencapai 110 US dollar per barel menjadi kenaikan 62%. Ini artinya inflasi global bisa naik dua kali 0,4%. Artinya kalau sekarang secara global inflasi itu diperkirakan oleh IMF 4,3%. Dengan terjadinya perang yang berkepanjangan di mana Iran kalau skenario
yang terjadi Iran menutup Selat Hormuz, maka yang akan terjadi adalah inflasi global bisa mencapai 5,1% kalau kenaikannya menjadi 80 US dollar per barel. Tetapi kalau kenaikannya menjadi 110 US dollar per barel, itu artinya kenaikan harga minyak dunia 62%. Nah, kenaikan 62% ini akan berdampak terhadap inflasi global naik kurang lebih 2,4%, yang sekarang 4,3. Jadi 4,3% ditambah 2,4 itu kurang lebih sama dengan 6,7%. Saya kira ini kenaikan inflasi yang luar biasa. Ini apa dampaknya terhadap sektor keuangan, apa dampaknya terhadap perekonomian global. Nah, kalau kita merefer kepada penelitian yang dilakukan oleh Deutsche Bank, itu bank investasi Jerman yang ber- berkantor pusat di Berlin, ini menemukan fakta bahwa setiap 10% kenaikan harga minyak dunia ini juga akan berdampak terhadap penurunan pertumbuhan ekonomi zona euro maupun global kurang lebih 0,25%. Nah, artinya apa? Kalau perekonomian global terus dilanda tekanan perang yang berkepanjangan di Middle East, ini akan membuat perekonomian global akan kembali mengalami kontraksi. Kontraksi pertama karena trade war, ini impact-nya tidak begitu besar karena hanya 0,1% penurunan berdasarkan ekspektasi dari IMF. Tetapi kalau trade war ini, tekanan terhadap perekonomian global ini ditambah dengan perang Israel-Iran yang berkepanjangan, maka bisa jadi perekonomian global itu akan kembali melambat, bukan lagi 2,8%, tetapi mengalami penurunan menjadi hanya 2,3%. Penurunannya kurang lebih 0,5%. Saya kira ini implikasi-implikasi yang kita hadapi. Kemudian di sektor keuangan juga sama seperti itu. Ekspektasi inflasi yang semakin tinggi ini membuat Halo Pak, halo Pak Syarkawi. Eh, menurunkan Federal Fund Rate atau suku bunga acuan dari The Fed itu. Lalu apa yang dampak dampaknya terhadap Indonesia? Nah, kalau kita ini karena basisnya harus hasil riset. Nah, ini beberapa riset menunjukkan bahwa setiap 10% kenaikan harga minyak dunia ini akan berdampak terhadap eh, perekonomian nasional ya, baik dari sisi inflasi maupun dari sisi pertumbuhan ekonomi. Nah, cuma riset-riset itu menunjukkan bahwa dampak terhadap perekonomian Indonesia itu akan sangat terasa berat kalau kenaikan harga minyak dunia itu di atas 100 US dollar per barel. Nah, kalau di bawah 100 US dollar per barel, efeknya atau impactnya tidak begitu terasa di dalam perekonomian. Nah, kenapa? Karena ya kita masih ada subsidi APBN, kita masih ada eh, bantuan yang sifatnya cash transfer, bantuan sosial dan lain-lain untuk mengantisipasi eh, kenaikan biaya logistik, kenaikan inflasi yang membuat daya beli masyarakat miskin itu menurun. Tapi kalau sudah jauh di atas 100 US dollar, maka perekonomian Indonesia akan mulai keteteran menghadapi perkembangan harga minyak dunia akibat perang. Untungnya terjadi gencatan senjata segera sehingga harga minyak dunia ini kembali ke angka 62 US dollar per barel. Nah, saya kira ini level yang hampir sama dengan level sebelum terjadinya serangan Israel ke Iran. Dan ini ya tentu sangat menggembirakan semua pihak ya termasuk Indonesia, karena kalau harga minyak dunia terus terus mengalami peningkatan sampai di atas 100 US dollar, maka yang bisa pertama kali terdampak itu adalah APBN kita. Nah, dampaknya APBN yang secara langsung itu adalah di subsidi BBM. Nah, kalau subsidi BBM-nya semakin tinggi, ya pemerintah saya kira sampai batas tertentu akan berhenti melakukan subsidi. Mau tidak mau harga harga
BBM di dalam negeri akan naik, yang tentu dampaknya sangat luas ya terhadap perekonomian kita, utamanya masyarakat yang berpendapatan menengah bawah atau masyarakat miskin. Saya kira itu, Maria. Ya, Pak Syarkawi, ini ada pertanyaan dari sahabat kabar bursa yang sudah terhubung melalui live chat di YouTube dari @Uncle Mulyono. Mbak Maria, tolong tanya ke Pak Syarkawi, apakah perang di Timur Tengah ini bagian dari cara Trump menekan Cina dan negara-negara lain agar tunduk? Nih, gue masih ada daya dan Cina belum saatnya. Seperti itukah atau bagaimana Pak Syarkawi? Ya, saya tidak tahu persis ya, karena ini kan lebih ke harusnya ahli militer. Cuma kalau kalau dari sisi ekonomi tentu ya tadi saya sudah sampaikan Amerika ini kan eksportir peralatan militer terbesar dunia. Kemudian yang kedua ya kadang-kadang peralatan militer baru ini kan harus battle proven. Artinya bisa sudah terbukti di medan perang yang sesungguhnya. Nah, sehingga ya saya kira banyak negara yang setiap saat memproduksi alat perang baru, ini harus dibuktikan bahwa secara faktual di dunia nyata, di perang yang sesungguhnya, peralatan perang ini bisa beroperasi dengan baik, sehingga ini menarik minat banyak negara untuk membeli peralatan militer yang bersangkutan. Dan yang ketiga, apalagi Israel ini negara yang sangat tergantung dari sisi pembelian peralatan militer ke Amerika ya. Dan ya kalau terjadi perang terus-terus, ini akan menguntungkan Amerika di sisi lain. Kenapa? Karena Amerika akan mengekspor peralatan militer lebih banyak ke negara Timur Tengah ya, khususnya ke Israel. Dan saya kira banyak negara-negara di Middle East yang tidak punya teknologi sendiri atau tidak punya industri manufaktur militer, peralatan militer, nah, mau tidak mau akan belanja lebih banyak dan ya lagi-lagi belanjanya pasti ke Amerika, kalau nggak ke Amerika ke Prancis atau ke negara sekutu Amerika yang lain. Dan saya kira ini bisnis yang luar biasa ya, apalagi pengeluaran militer Amerika itu sangat besar ya, hampir 1 triliun dolar per tahun. Saya kira itu Mbak Maria. Ya, terakhir sedikit saja Pak, saat ini kan kita menuju tenggat jeda tarif Trump yang tinggal menghitung hari. Nah, bagaimana akhir dari nasib perang dagang ini Pak? Bagaimana Anda melihat ini? Yang pertama ini kan 9 Juli sebentar lagi ya. 2 minggu, kurang lebih 2 minggu ke depan. Artinya kita menunggu apakah Trump akan benar-benar memberlakukan kembali eh, tarif resiprokal yang sudah diputuskan sebelumnya itu yang diumumkan pada 2 April yang lalu akan diberlakukan pada 9 April yang kemudian ditunda pemberlakuannya sampai proses negosiasi dilakukan. Eh, dan pemberlakuan kembali akan dilakukan pada 9 Juli yang akan datang. Saya kira hampir semua orang menunggu seperti apa sikap dari Trump nantinya, tetapi negara-negara seperti Uni Eropa maupun China ini sudah bersiap-siap menghadapi situasi terburuk di mana misalnya Trump akhirnya melanjutkan pemberlakuan tarif resiprokal yang sudah diputuskan terhadap misalnya ke Uni Eropa yang memberlakukan 50% tarif terhadap semua ekspor barang-barang dari Uni Eropa ke Amerika. Dan di sisi lain Uni Eropa juga sudah bersiap untuk memberlakukan tarif retaliasi terhadap eh, Amerika. Dan di di Eropa itu ini muncul atau saya kira bukan hanya Eropa ya di negara lain pun muncul istilah yang mewakili kepribadian Trump ya itu dengan teko itu ya Trump Ya, always betul. chicken out ya artinya dia dia selalu keluar dengan jalan keluar satu dia sengaja mendelay kesepakatan-kesepakatan kemudian yang kedua setelah proses delay dilakukan negosiasi, tujuannya adalah buying time sampai terjadi rebound di bursa saham atau di stock exchange atau di indeks
utama Amerika, dan saya kira ini menguntungkan bagi Amerika ya. Artinya apa? Dengan sifat Trump yang seperti itu atau dengan model Trump yang seperti itu, kemungkinan ke depan proses negosiasi akan berjalan alot yang ujungnya akan mencapai kesepakatan di antara berbagai negara. Karena buktinya terhadap China, Trump melakukan tekanan yang luar biasa dengan tarif yang ekstra tinggi sampai 145%, tetapi China melawan dengan tarif retaliasi sebesar 125%, kemudian dilanjutkan dengan perang yang lebih rinci di mana China melakukan pembatasan-pembatasan ekspor kritikal mineral ke Amerika yang memang sangat dibutuhkan oleh industri manufaktur Amerika, di mana Amerika membalas lagi dengan membatasi akses China terhadap teknologi semikonduktor, dan kedua-duanya punya bargaining position yang kuat. Nah, dan ya ujung-ujungnya adalah harus ada pembicaraan, harus ada negosiasi, dan kembali kepada posisi sebelum adanya perang tarif. Nah, saya kira situasi ini yang akan terjadi, cuma memang ya bisa jadi ini akan delay terus, akan ditunda terus, dan perekonomian global berada dalam situasi ketidakpastian, dan ya ujungnya Trump akan memberikan opini, dan opininya ini bisa membuat capital market di Amerika menjadi rebound, dan ini keuntungan tersendiri bagi Trump. Saya kira ini biasa dilakukan oleh Trump sebelum-sebelumnya ya, dan bisa jadi ini akan terjadi ke depan. Nah, tetapi kata kuncinya, kalaupun Trump akhirnya memberlakukan tarif resiprokal ke semua negara, Eropa sudah siap untuk memberlakukan tarif retaliasi. China juga seperti itu. Nah, bagi Indonesia, Indonesia ini ya harus segera mengakselerasi, mempercepat terjadinya kesepakatan dengan pihak Trump, sehingga ya kita tidak dirugikan, karena Indonesia punya cukup kemampuan untuk melakukan retaliasi terhadap tarif resiprokal yang diberlakukan oleh Amerika. Nah, disinilah dibutuhkan leadership dari tim ekonomi kita atau dari Kementerian Luar Negeri kita berhadapan dengan tim ekonominya Trump. Saya kira itu, Mbak Maria. Baik Pak Syarkawi, terima kasih untuk waktu dan analisisnya di Kabar Bursa hari ini. Sehat dan sukses selalu Pak Syarkawi. Ya, terima kasih. Ya, sukses Mbak Maria. Pasca pengumuman gencatan senjata Iran dan Israel masing-masing mengklaim kemenangan bersejarah dalam perang 12 hari. Sementara Presiden Donald Trump justru mengultimatum Iran dan Israel karena dianggap melanggar gencatan senjata. Di sisi lain, China menyatakan diri siap berperan dalam mediasi konflik Iran dan Israel. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengklaim Israel mencapai kemenangan bersejarah dalam perang 12 hari dengan Iran. Netanyahu mengklaim Israel telah menyingkirkan ancaman nuklir eksistensial serta ribuan rudal balistik Iran. Netanyahu juga mengklaim Israel telah mencapai tujuan utama dari serangan mendadaknya ke Iran pada 13 Juni lalu, yakni menghancurkan program nuklir dan kemampuan rudal Iran. Sementara Presiden Iran Masoud Pezeshkian juga mengklaim negaranya mencapai kemenangan bersejarah setelah peperangan yang dipaksakan oleh Israel. Iran bersikukuh program nuklirnya hanya ditujukan untuk tujuan damai dan menolak tuduhan tengah mengembangkan senjata nuklir. Perang panas Israel dan Iran berakhir dengan gencatan senjata yang diumumkan sepihak oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump hari Selasa. Selang beberapa waktu, kedua negara pun menyatakan persetujuannya.
Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengultimatum Israel dan Iran karena dianggap melanggar gencatan senjata. Israel, as soon as we made the deal, they came out and they dropped a load of bombs, the likes of which I've never seen before. The biggest load that we've seen. I'm not happy with Israel. You know, when I say, okay, now you have 12 hours, you don't go out in the first hour and just drop everything you have on them. So I'm not happy with them. I'm not happy with Iran either. But I'm really unhappy if Israel's going out this morning because of one rocket that didn't land, that was shot, perhaps by mistake, that didn't land. I'm not happy about that. You know what? We basically have two countries that have been fighting so long and so hard that they don't know what the fuck they're doing. Do you understand that? Trump menegaskan kapasitas nuklir Iran sudah hilang dan menekankan Teheran tidak akan pernah membangun kembali program nuklirnya. Sebelumnya, Presiden Trump mengumumkan Israel dan Iran telah sepakat melakukan gencatan senjata total dan menyeluruh yang mulai berlaku secara bertahap dalam 24 jam. China menyatakan diri siap berperan dalam mediasi konflik Iran dan Israel. China pun bersiap bekerja sama dengan komunitas internasional untuk turut menjaga perdamaian dan stabilitas di kawasan Timur Tengah. Juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Guo Jiakun menekankan tak ingin ketegangan di Timur Tengah terus berkepanjangan dan mendesak konflik Israel dan Iran segera diakhiri. Pemerintah China berharap gencatan senjata dapat tercapai sesegera mungkin. Perang panas Iran melawan Israel nyatanya berdampak buruk pada kondisi ekonomi kedua negara. Iran dan Israel sama-sama harus bakar duit dalam jumlah fantastis selama perang 12 hari tersebut. Perang panas Iran versus Israel nyatanya berdampak buruk pada kondisi ekonomi kedua negara. Israel harus bakar duit dalam jumlah fantastis selama perang 12 hari melawan Iran. Punya data rugi kan sekitar 3 triliun US dollar dalam 10 hari perang ini kan. Dan kita belum tahu bagaimana kalkulasinya di akhir minggu kedua kan. Iran juga saya pikir rugi besar. Instalasi dia di Fordo, kemudian di Isfahan, dan juga di Natanz itu hancur kan, dan untuk memulihkannya sangat besar. Tapi Iran merasa diri menang karena dia bisa membuktikan kepada dunia bahwa dialah satu-satunya negara yang berani melawan Israel secara diplomatik dan secara militer, dan dia tidak dibantu siapapun. Jadi kalkulasi siapa yang menang siapa kalah itu saya pikir saya tidak punya data itu, tapi yang jelas sesuai pepatah Indonesia mengatakan istilahnya itu kalah jadi abu, menang jadi arang, artinya yang menang maupun yang kalah itu sama-sama merugi. Tercatat, Israel menghabiskan sekitar 5 miliar dolar Amerika atau setara 81,6 triliun rupiah hanya dalam pekan pertama konflik. Rata-rata biaya perang per hari diperkirakan mencapai 725 juta dolar, dengan 593 juta dolar diantaranya digunakan untuk operasi serangan terhadap Iran. Biaya per hari untuk sistem pertahanan udara Israel mencapai 10 hingga 200 juta dolar atau sekitar 3,2 triliun rupiah. Lembaga Kebijakan Ekonomi Eron yang berbasis di Israel menyatakan total biaya yang dikeluarkan Tel Aviv bisa lebih dari 195,8 triliun rupiah jika perang berlangsung selama sebulan. Defisit anggaran diperkirakan akan meningkat sebesar 6%. Menurut otoritas pajak Israel, lebih dari 10.000 warga Israel dievakuasi pada pekan pertama dan lebih dari 36.000 warga mengajukan klaim kompensasi akibat perang. Sementara Kementerian Keuangan Israel mengungkap cadangan keuangan negara makin menipis. Pemerintah meminta tambahan dana 857 juta dolar untuk pertahanan dan memangkas anggaran lain 200 juta dolar dari kesehatan, pendidikan, dan layanan sosial. Sementara Iran menempuh jalur ofensif lewat jalur jarak jauh, rudal balistik, rudal jelajah, dan drone kamikaze. Rudal seperti Zulfakar dan Khorramshahr bisa menghabiskan 5 hingga 8 juta dolar Amerika per unit. Dengan peluncuran lebih dari 400 proyektil drone Shahed 136 dalam satu minggu, Iran setidaknya membakar dana sekitar 100 juta dolar Amerika hanya untuk satu gelombang serangan.
Meski serangan udara Israel tampak masif, nyatanya lebih murah secara strategis dibanding respon Iran. Dilaporkan dominasi udara Israel memungkinkannya meluncurkan operasi presisi tinggi dengan biaya lebih efisien. Sementara Iran harus mengeluarkan rudal-rudal mahal dengan probabilitas sukses yang kecil akibat sistem pertahanan berlapis milik Israel. Iran juga menderita kerugian non-finansial. Lebih dari 20% peluncur rudal dihancurkan dan stok rudal dikuras hampir seperempatnya. Artinya bukan hanya uang yang hilang, tetapi juga daya gentar strategis jangka panjang mereka. Indeks harga saham gabungan atau IHSG berakhir di zona merah pada akhir perdagangan sesi kedua, Rabu 25 Juni 2025. Indeks turun 37,03 poin atau 0,54% ke posisi 6.832. Hingga akhir perdagangan sore ada 212 saham menguat, 401 saham melemah, dan 186 saham tidak bergerak. Perdagangan sesi kedua mencatat 22,49 miliar lembar saham dengan nilai transaksi mencapai 12,65 triliun rupiah. Ada 5 sektor yang menguat dengan kenaikan tertinggi pada sektor transportasi yang meningkat 1,10%, disusul sektor teknologi yang naik 0,72%. Kemudian 6 sektor melemah dengan pelemahan terdalam terjadi pada basic industry yang turun 2,03%. Dilanjutkan dengan pelemahan pada sektor energi yang turun 1,77%. IHSG juga diberatkan dengan pelemahan sektor perbankan. BMRI dan BBCA menjadi pemberat utama dengan kontribusi masing-masing 12,77 poin dan 11,93 poin. Kemudian BBRI yang turun 0,53% juga menyumbang penurunan 3,05 indeks poin. Dan Danantara resmi menyuntikkan modal awal sebesar 6,65 triliun rupiah kepada PT Garuda Indonesia Tbk. Selain itu, Danantara juga melirik PT Pertamina Geothermal Energi Tbk untuk berinvestasi. Selanjutnya ada PT Jasa Marga Tbk yang memberikan pinjaman kepada operator tol hingga 1,14 triliun rupiah. Informasinya telah kami rangkumkan dalam sekilas emiten. Badan Pengelola Investasi Danantara memberikan modal sebesar 405 juta dolar Amerika Serikat atau setara dengan 6,65 triliun rupiah kepada PT Garuda Indonesia Tbk. Kemitraan ini menjadi lanjutan restrukturisasi yang telah dijalankan emiten berkode GIAA sejak tahun 2022. Suntikan dari Danantara ini menandakan dimulainya tahapan penyehatan jangka panjang. Danantara dan Garuda akan melanjutkan transformasi dengan menitik beratkan pada optimalisasi kinerja operasional dan finansial sebagai agenda jangka panjang. Badan Pengelola Investasi Danantara juga melirik PT Pertamina Geothermal Energi Tbk untuk berinvestasi. Danantara akan bekerjasama dengan emiten berkode PGEO ini terkait pengembangan energi panas bumi 3 gigawatt. Nantinya, kerjasama akan fokus pada proyek prioritas agar dapat segera masuk pipeline eksekusi investasi. Langkah ini dilakukan untuk mempercepat transisi menuju energi bersih dan berkelanjutan. PGEO merupakan pemimpin dalam pengembangan panas bumi di Indonesia dengan kapasitas terpasang mencapai 672 megawatt. PT Jasa Marga Tbk memberikan pinjaman pada anak usahanya PT Jasa Marga Manado Bitung
lewat pemberian pinjaman pemegang saham dengan batas maksimum 1,14 triliun rupiah. Kedua perusahaan telah menandatangani adendum 4 atas perjanjian pinjaman pemegang saham pada 3 Juni 2025. Dengan demikian, PT Jasa Marga Manado Bitung telah menarik pinjaman pemegang saham senilai 300 miliar rupiah dari kuota yang tersedia 1,14 triliun rupiah. PT Jasa Marga Manado Bitung merupakan operator tol Manado Bitung. Awal Juli 2025 ada 8 emiten yang siap menggelar Initial Public Offering atau IPO. Salah satu yang dinanti pasar adalah emiten yang terafiliasi dengan Prayogo Pangestu, yaitu PT Chandra Daya Investasi Tbk atau CDIA. Berikut jadwal lengkap IPO tersebut. Portal kabarbursa.com hari ini fokus pada pemberitaan kinerja saham-saham yang tahan banting di tengah ketidakpastian global. Pasar keuangan Indonesia umumnya akan menunjukkan volatilitas tinggi, terutama pada sektor-sektor yang sensitif terhadap kurs dan bergantung pada bahan baku impor. Namun tidak semua saham merespon tekanan eksternal dengan cara yang sama. Lantas saham apa sajakah itu? Untuk mengulasnya langsung saja kita bergabung bersama asisten redaktur kabarbursa.com Muhammad Syahriyanto. Halo, selamat sore Ari. Halo Maria, selamat sore. Iya, Ari, apa kabar Ari? Baik Maria, kabar baik. Ya, Ari, ini saham-saham apa saja yang tahan banting di tengah gejolak Timur Tengah saat ini? Baik Maria, redaksi Kabar Bursa melihat setidaknya ada 3 saham kuat
yang meskipun ada dinamika kenaikan nilai tukar dolar Amerika Serikat dan situasi geopolitik di Timur Tengah. Dengan alasan utama yaitu tidak terpengaruh kenaikan tersebut dan kondisi domestik masih tetap baik-baik saja. Nah, di sini berdasarkan laporan keuangannya atau merujuk ke laporan keuangannya, kabar bursa memilih tiga, yaitu AMRT, ICBP, dan MYOR. Nah, di sini dalam artikel yang kami tulis di portal kabarbursa.com, ketiganya ada di sektor konsumsi dan sebagian besar bisnisnya fokus pada pasar modal. Nah, kalau misalkan kita langsung ke intinya, Maria, contoh pertama yaitu AMRT memiliki 99% atau hampir nyaris 100% itu penjualannya berada di dalam negeri. Misalkan rupiah melemah, mereka tetap akan cetak pendapatan tinggi dan laba bersih juga tumbuh di sini capai 3,98 triliun. Nah, di nomor 2 dan nomor 3 itu ada ICBP dan MYOR. Nah, kedua ini juga masih cukup dominan di pasar dalam negeri sehingga bisa dikatakan cukup tangguh terhadap nilai tukar dolar dan dinamika geopolitik dan ekonomi dunia. Kalau kita lihat memang di CBP sendiri masih ada komponen yang diimpor oleh mereka seperti gandum, minyak nabati, tetapi mereka justru mampu mencetak kenaikan laba 11%. Sementara MYOR atau Mayora exposure atau nilai ekspor mereka jauh lebih tinggi di antara kedua yang lain, yaitu 30%. Jadi 70% lainnya ada di pasar domestik. Nah, tapi mereka juga mampu membukukan pertumbuhan pendapatan dan laba bersih. Nah, di sini redaksi kabar bursa melihat bahwa data yang menunjukkan bahwa bisnis dan keuangan mereka masih tahan banting, tetapi sekarang soal harga sahamnya terkadang tidak semua perusahaan yang berkinerja baik itu memiliki harga saham yang tepat dan menarik gitu. Kalau dilihat dari pergerakan harga sahamnya dari awal tahun hingga Juni hingga akhir Juni ini, AMRT lah yang paling konsisten di pertumbuhannya dengan naik tipis memang, tetapi tetap dalam rentang yang mendatar. Sementara dua yang lain itu ICBP dan MYOR terlihat nggak naik signifikan, juga nggak mengalami turun yang signifikan. Jadi Maria, kalau yang ditulis dari redaksi kabarbursa.com itu kira-kira seperti itu dan lebih lengkapnya ada di artikel yang ditulis. Maria. Ya, Ari, lantas bagaimana cara kita untuk mencermati saham-saham yang tetap cuan? Iya Maria, kalau kita ngomongin soal cuan dari saham itu setidaknya ada tiga hal utama, yaitu fundamental, perusahaan, risiko eksternal, seperti dalam konteks ini nilai tukar rupiah terhadap dolar, dan juga sentimen pasar. Kalau terlepas dari tiga emiten tadi, misalkan kita merujuk pada data laporan keuangan dan data perdagangan pasar, kabar bursa melihat bahwa ada perusahaan kuat memang tidak memiliki kinerja bagus, tapi kinerja saham yang bagus, tapi laba tumbuh terus. Nah, kalau dilihat ini, kita lihat ambil contoh yang tadi, AMRT, ICBP, dan MYOR. Mereka sama-sama memiliki pertumbuhan pendapatan dan peningkatan laba bersih, seperti AMRT, labanya itu naik 6,8%, ICBP 11,4%, dan MYOR itu laba bersih naik 3,7%. Nah, sementara kalau kita melihat dari hal itu, kita perlu melihat juga data konsumsi atau data daya beli masyarakat seperti apa. Jadi, selagi konsumsi domestik itu tetap positif, saham sektor ini diyakini masih punya peluang besar. Nah, ketiga saham itu juga bisa kita lihat dari likuiditasnya. Liquid itu bisa dikatakan aktif ditransaksikan, yang artinya lebih gampang dibeli dan dijual, sehingga bisa dikatakan lebih menarik buat investor khususnya retail. Kemudian dari harga sahamnya ini seperti yang telah
disampaikan juga sebelumnya, perlu diperhatikan kinerjanya seperti apa. Kalau perusahaan itu memiliki kinerja yang baik, itu belum tentu jalan dengan harga sahamnya mengalami kenaikan atau tidak. Nah, di sini juga belum membicarakan soal valuasi sahamnya, apakah bisa dikatakan wajar, undervalue, atau overpriced. Nah, di sini ada dalam tulisan kabarbursa.com, bisa dicek lebih detail lagi. Nah, yang paling penting, kalau melihat tren 3 saham tadi yang diambil oleh kabar bursa, contohnya AMRT itu sejak Januari sampai Juni itu mengalami kenaikan dari 2.820 menjadi sekitar 3.000-an sampai 3.100-an. Kalau ICBP dan MYOR itu mereka sama-sama mendatar ya, tidak mengalami penaikan yang signifikan maupun penurunan yang signifikan. Kembali ke pertanyaan awal yang disebutkan tadi, bagaimana cara kita mencermati saham agar cuan? Dalam tulisan di kabarbursa.com ini sudah cukup dijelaskan seperti apa, nanti bisa dibaca lebih jauh. Dan di sini yang paling penting kita perlu riset terlebih dahulu dan memahami seperti apa fundamental, kemudian juga risiko eksternal dan juga sentimen pasar. Seperti itu, Maria. Ya, baik Ari, selain 2 informasi tadi, apa informasi top pilihan dari sahabat kabar bursa yang paling banyak dicari di portal kabarbursa.com hari ini? Baik, Maria. Seperti yang telah dipaparkan oleh narasumber di kabar bursa hari ini sebelumnya, memang masih seputar geopolitik dunia ya, antara Israel dan Iran. Kemudian ini turunannya adalah dampak kepada sejumlah komoditas yang umum seperti minyak, harga komoditas energi lainnya, kemudian komoditas mineral. Ini sepertinya tampak banyak dicari di portal kabar bursa yang beberapa artikel diantaranya memang masuk berita terpopuler hari ini. Nah, di situ juga beberapa berita kabar bursa ini juga memiliki turunannya seperti ada di emiten-emiten yang memiliki pengaruh atau terdampak dari dinamika geopolitik global dan juga seperti apa sih strategi untuk berinvestasi di tengah geopolitik global tersebut. Maria. Baik, terima kasih Ari dan selamat bertugas kembali Ari. Terima kasih Maria. Sahabat kabar bursa, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia mengungkapkan kekhawatirannya jika Selat Hormuz ditutup. Menurutnya, pasokan minyak yang dikirim melalui selat tersebut sekitar 30% dari pasokan global. Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan para menteri di kediamannya untuk membahas dampak perang Iran-Israel bagi Indonesia. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Bahlil Lahadalia merasa khawatir atas rencana Iran yang akan menutup Selat Hormuz di tengah ketegangan antara Iran, Israel, dan Amerika Serikat. Bahlil mengungkapkan sebagian besar kebutuhan minyak Indonesia masih dipenuhi lewat impor, sementara keadaan dunia sedang tidak pasti, terutama akibat konflik di Timur Tengah. Ini sebuah tantangan yang cukup luar biasa bagi Indonesia. Di saat bersamaan perang Iran, Israel, dan Amerika ikut, Selat Hormuz sekarang udah dalam kondisi yang mengerikan juga. Karena parlemen Iran sudah menyetujui untuk penutupan itu. Dan dalam hitungan kami, hampir 30% jalur distribusi itu lewat situ. Kita nggak pernah berpikir apa yang akan terjadi pasca penutupan ini. Bahlil juga mengungkapkan untuk dapat bertahan dalam ketidakpastian global, maka Indonesia harus memaksimalkan potensi kekayaan alam yang ada. Indonesia, negara kita, itu sumur kita itu kurang lebih sekitar 39.000 sampai dengan 40.000 sumur. Potensi kita. Ketika geopolitik yang tidak menentu, maka tidak ada cara lain
yang harus kita lakukan adalah kita mengukur keunggulan komparatif kita. Kita ngecek sumur kita dari total 39.000 sekian, yang baru berfungsi itu kurang lebih sekitar 16.000 sampai 17.000. Selebihnya masih banyak. Idle well, kemudian sumur-sumur tua, ada sumur-sumur baru. Dan ini harus kita lakukan untuk kita mengoptimalkan strategi pertahanan yang lebih baik untuk menghadapi global yang tidak pasti adalah bagaimana kita memaksimalkan potensi kekayaan kita. Sebelumnya, Iran mempertimbangkan menutup Selat Hormuz setelah Amerika Serikat menyerang 3 situs nuklir milik Iran. Penutupan itu telah mendapat persetujuan parlemen Iran. Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas dengan jajaran Menteri Kabinet Merah Putih, khususnya bidang politik dan keamanan, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, hingga Kapolri Jenderal Pol Listio Sigit Prabowo di kediaman pribadinya di Hambalang, Jawa Barat. Presiden Prabowo ingin memastikan kesiapan pemerintahannya dalam menghadapi situasi global yang semakin kompleks dan penuh tantangan, terutama di tengah meningkatnya ketegangan Timur Tengah. Ratas ini untuk merumuskan arah kebijakan strategis guna menjaga stabilitas nasional. Dan sahabat, sajian tadi menjadi penutup kabar bursa hari ini. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Ayo follow, klik subscribe channel Kabar Bursa, like dan share konten-konten berkualitasnya. Jadilah yang pertama untuk mendapatkan informasi, analisis mendalam, sinyal harian dan laporan eksklusif mengenai pasar hari ini dengan berlangganan Kabar Bursa Investor Pro. Untuk berlangganan silakan klik kabarbursa.com. Ikuti berita terkini, analisis dan rekomendasi saham di portal berita kabarbursa.com. Mewakili seluruh kru yang bertugas, saya Maria Rahuhalek pamit undur diri, sampai jumpa.